Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, santri-santriku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk kembali belajar mempelajari fikih, yang mana itu satu kebutuhan kita masing-masing agar ibadah kita dan juga beragama kita menjadi baik. Maka pesan saya adalah tolong belajarnya yang sungguh-sungguh. Video ini ditonton dengan baik-baik, disimak dengan baik, agar nanti faham dengan pelajarannya. Kalau ada yang tidak faham setelah menonton, harap ditanyakan setelahnya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir-akhir bab puasa. Kita sudah belajar tentang syarat rukunnya puasa, kita belajar tentang apa itu puasa. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang dalilnya wajibnya berpuasa. Hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab seseorang diperbolehkan tidak berpuasa. Dia muslim, dia sudah balik, dia berakal, namun boleh tidak berpuasa. Kenapa begitu? Karena dia mempunyai uzur syar'i. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya penulis di sini menyebutkan ada 4 keadaan seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, yang pertama adalah safar, yang kedua sakit, yang ketiga hamil dan menyusui, yang keempat orang yang tidak mampu berpuasa. Kita jelaskan, yang pertama adalah safar, atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan jauh itu kan capek. Ya, yang pertama capek, yang kedua ya biasanya lapar, biasanya haus dan lain sebagainya. Ada halangan-halangan tertentu, terkadang juga macet, sehingga kalau kita itu berpuasa sungguh sangat berat. Maka Islam memberikan keringanan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh untuk diberikan keringanan, yaitu tidak berpuasa. Ya, dengan cara nanti setelah selesai Ramadannya mengganti di hari yang lain. Kapan seseorang bisa disebut seorang musafir? Ya, penulis menyebutkan di sini bahwa seseorang bisa dikatakan musafir. Ya, seseorang bisa dikatakan musafir kalau perjalanannya minimal 85 km. Itu minimal 85 km. Mungkin dari Depok ke Bandung itu udah jauh, ya, udah jauh banget. Depok ke Palembang itu sudah jauh banget, lebih daripada 100 km. Maka boleh. Jadi seseorang itu dikatakan musafir yang mendapatkan keringanan. Syaratnya yang pertama adalah perjalanannya sudah melebihi dari 85 km. Yang kedua, perjalanannya dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah atau sesuatu yang mubah, bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau orang itu perjalanannya karena maksiat, maka tidak boleh. Jadi seseorang dikatakan safar yang mendapatkan keringanan, yang pertama minimal 85 km, yang kedua adalah tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka atau tidak berpuasa, maka wajib baginya mengganti puasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya itu. Ya.
Jadi tidak peduli apakah itu jalan kaki atau musafirnya dengan motor atau musafirnya dengan pesawat ataupun dengan alat transportasi yang lain, asalkan sudah minimal 85 km maka mendapatkan keringanan ini. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang boleh tidak berpuasa itu dikarenakan sakit. Ya. Apabila seseorang dalam keadaan sakit, kemudian dia khawatir kalau dia puasa maka sakitnya bertambah parah, ya, atau kesembuhannya bertambah lama, maka boleh tidak berpuasa Ramadan. Ya, orang sakit itu kan rasanya nggak enak, apalagi kalau sudah demam ataupun sakit-sakit yang lain, maka nggak nyaman. Kalau puasa juga nggak nyaman. Terkadang dokter mengatakan tolong minum obatnya 3 kali sehari, harus zuhur harus minum obat. Nah, maka kalau sudah demikian, maka dia boleh untuk tidak berpuasa di hari itu, namun nanti mengganti di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang yang hamil dan juga orang yang menyusui. Ya, karena hamil dan menyusui ini juga satu keadaan berat bagi seorang wanita. Ya, kalau dia hamil maka harus menjaga kondisi tubuhnya, menjaga janin yang di dalam perut supaya tetap sehat dan lain sebagainya. Maka terkadang dokter menyarankan untuk supaya makan yang cukup, ya, makan yang seimbang, makan yang cukup dan lain sebagainya, supaya janin yang dikandungnya baik, ibunya juga dalam kondisi yang baik. Atau juga ibu-ibu yang menyusui, maka dia juga mempunyai keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang keempat, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa yaitu orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Siapa mereka? Yang pertama, bisa jadi karena dia sudah tua renta, umurnya mungkin 70 tahun, 80 tahun, yang biasanya sudah di atas kasur, sudah nggak bisa kemana-mana. Mohon maaf kalau pipis kadang sudah di kasur, kalau BAB sudah di kasur, nggak bisa kemana-mana. Jangankan untuk puasa, ya jangan untuk puasa, untuk sekedar gerak badan saja sudah sulit. Maka yang demikian diperbolehkan dia tidak berpuasa. Ya, tidak puasa tidak apa-apa. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesulitan atau kesempitan. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 185. Jadi saya ulang lagi, orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa setidaknya ada 4. Yang pertama, musafir, ya, atau orang yang dalam perjalanan. Yang kedua, orang yang sakit. Yang ketiga, orang hamil dan menyusui. Yang keempat adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, namun apakah kemudian dia bebas dari kewajiban? Diberi keringanan kemudian nggak ada kewajiban? Nggak begitu. Ada kewajiban lain sebagai pengganti daripada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan menerangkan. Kewajiban orang yang meninggalkan puasa itu ada 3. Ya, ada 3. Ada 3 dan ini masing-masing ada konsekuensinya. Ya, orang yang meninggalkan puasa setidaknya ada 3 keadaan, ya, atau 3 pengganti. Ya. Yang pertama, orang yang tidak berpuasa kemudian dia wajib qadha saja. Ini kondisi pertama. Ya, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan penggantinya hanya qadha saja. Kondisi yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa bulan Ramadan dan penggantinya adalah membayar fidyah saja. Nanti kita terangkan apa itu fidyah. Yang ketiga adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan sebagai penggantinya adalah
dia harus mengqadha puasa, artinya mengganti puasa yang telah ditinggalkan sekaligus membayar fidyah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Siapa orang yang wajib qadha? Nah, siapa orang yang wajib qadha? Artinya qadha itu mengganti puasa yang ditinggalkan. Kalau enggak puasa bulan Ramadannya sehari, maka menggantinya sehari di bulan yang lain. Kalau dia meninggalkan puasanya 2 hari, dia artinya menggantinya 2 hari di hari yang lain. Siapa mereka yang wajib qadha? Yang pertama, orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada alasan syar'i. Enggak ada alasan syar'i, dia lapar doang. Ya, misalkan ini aduh saya lapar nih, enggak kuat puasa. Udah ke warteg aja lah. Di pondok juga enggak ada makanan. Misal ke warteg makan. Atau orang sudah kehausan betul, ya haus. Tapi sebenarnya masih bisa ditahan. Ya, tapi dia karena nafsunya untuk melanggar itu besar, maka dia minum. Padahal alasannya masih bukan alasan syar'i. Maka yang demikian, yang pertama dia dosa besar, dan yang kedua kewajibannya adalah mengqadhanya. Yang kedua, orang yang wajib mengqadha adalah orang yang malam harinya tidak berniat. Nah, jadi niat puasa itu adalah wajib. Nah, wajib malam itu harus berniat. Maka kalau kita ini tarawih biasanya di musola-musola setelah tarawih dituntun nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Kok ada seseorang lupa, ya, enggak berniat di malam harinya, misalkan dia itu setelah tarawih juga masih belum niat, kemudian dia itu sampai sahur pun dia enggak sahur, ketiduran sampai kemudian subuh, dia bangun belum niat, maka siang hari itu dia tetap harus puasa. Dia tetap harus puasa untuk menghormati bulan Ramadan. Tapi karena dia enggak niat, maka dia wajib untuk mengqadha di bulan yang lain, di hari yang lain. Ya. Yang ketiga adalah, ini yang ketiga, orang yang makan atau minum atau melakukan hubungan suami istri, dia menyangka bahwa belum subuh. Nah, belum subuh. Jadi dia enggak lihat jamnya, gelap-gelapan misalkan, mati lampu. Dia menyangka, oh ini masih malam kok, enggak apa-apa, makan minum saja. Atau dengan istrinya, ya, dia melakukan hubungan suami istri misalkan. Dia enggak tahu kalau subuh sebenarnya sudah tiba. Nah, dia menyangka bahwa itu belum subuh. Oh, setelah selesai makan, lihat jam betul-betul, oh ternyata 5:30. Waduh, 5:30 udah lewat. Ya. Atau orang yang makan, ya, waktu buka dia sudah nunggu makanan, sudah depan makanan, lihat jam, dia menyangka sudah maghrib. Ya, padahal maghribnya masih kurang 5 menit misalkan. Dia sudah makan, 5 menit kemudian ternyata azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, kok baru azan? Dah saya sudah makan. Maka saat itu puasanya itu tidak sah. Apa konsekuensinya? Dia harus membayar puasa, karena puasa hari itu tidak sah, maka harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang selanjutnya, siapa orang yang harus membayar hutang puasa, yaitu qadha? Orang yang kemasukan air saat berkumur dan beristinsyak. Jadi ketika wudu kumur-kumur, ternyata ada air yang ketelan. Nah, itu ada air yang ketelan. Meskipun dia itu kelihatannya nggak sengaja, tapi kalau banyak diulang-ulang 3 kali minum terus, ya batal. Ya. Maka kalau sudah begitu, maka dia harus membayar puasa, ya, atau qadha. Yang selanjutnya, ya ini makanya yang poin ini, kalau wudu hendaknya berhati-hati. Kalau kumur ya jangan terlalu kumurnya, karena nanti dikhawatirkan airnya masuk dan akhirnya puasanya batal. Ya. Poin selanjutnya adalah, ya ini masih orang yang wajib qadha, ya.
Orang yang diberitahu bahwa tanggal 30 Sya'ban sebenarnya adalah tanggal 1 Ramadan. Jadi dia itu menyangka tanggal 30 Sya'ban, ya, akhir dari Sya'ban dia puasa, karena dia nggak tahu. Ternyata dia nggak puasa, mohon maaf ya. Jadi 30 Sya'ban dia nggak puasa, dikiranya 30 Sya'ban, ya, dikiranya 30 Sya'ban dia nggak puasa, makan. Lalu ada orang datang, loh kok kamu makan? Lah emang kenapa? Loh sekarang kan tanggal 1 Ramadan. Lah masa? Dan saya kira hari ini 30 Sya'ban. Nah, karena ada berita yang baru datang mengabarkan bahwa saat itu adalah tanggal 1 Ramadan, maka dia punya hutang puasa di tanggal 1 Ramadan. Ya. Yang selanjutnya adalah perempuan yang mengalami haid dan nifas. Ini otomatis, ya, meskipun haidnya ini datang misal nih, dia puasa seharian. Maghribnya kurang 2 menit keluar darah haid. Ya sudah, batal puasanya. Maka dia harus mengqadha puasa tersebut. Atau nifas, atau melahirkannya. Yang selanjutnya adalah orang yang pingsan di siang hari bulan Ramadan. Jadi orangnya pingsan, ini juga puasanya menjadi batal. Karena dia nggak sadarkan diri, puasanya menjadi batal. Harus diqadha. Yang selanjutnya orang mabuk, ya, orang mabuk. Ini juga batal puasanya. Ini bukan mabuk kendaraan ya. Kalau mabuk kendaraan, ya enggak apa-apa. Ya enggak membatalkan puasa, tapi mabuk karena minuman keras. Ya, mungkin sahurnya minumnya minum minuman keras itu ya, yang memabukkan. Yang selanjutnya orang yang harus mengqadha adalah orang yang kambuh penyakit gilanya pada siang hari bulan Ramadan meskipun hanya sesaat. Jadi orang waras nih lagi puasa nih, tiba-tiba dia gila 1 jam. Nah, apakah ada? Ya ada saja. Mungkin, ya mungkin. Ini orang yang gila meskipun dia gilanya setengah jam, 1 jam, maka puasanya batal otomatis. Nah, jadi kalau dia nanti sudah sembuh dari gilanya, maka dia wajib mengganti puasa yang telah ditinggalkan karena gila. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah seorang musafir yang tujuannya mubah, yang jaraknya mencapai 85 km atau lebih, yang mana dia membatalkan puasanya di tengah jalan. Ini jelas ya. Yang selanjutnya adalah orang sakit atau yang dikhawatirkan mati apabila mengerjakan puasa. Loh, ini udah parah banget. Dia khawatir mati, ya, khawatir mati kalau puasa, makanya dia makan. Maka orang yang demikian ini juga wajib untuk mengganti kalau keadaannya sudah membaik, ya, di hari yang lain. Baik. Itu adalah kondisi pertama, yaitu siapa orang yang berkewajiban untuk mengqadha atau mengganti puasa yang ditinggalkan. Baik. Yang kedua adalah sebagai ganti meninggalkan puasa adalah fidyah. Ya. Kalau tadi adalah qadha yang pertama, ini yang kedua fidyah. Siapa orang yang harus membayar fidyah? Ya, yang pertama kita harus tahu dulu fidyah itu apa. Fidyah adalah memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari sebanyak jumlah hari yang ditinggalkan pada bulan Ramadan. Ya. Dan tidak boleh memberikan fidyah kecuali kepada orang fakir dan miskin. Ya. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 1 mud, ya, 1 takaran ya. Kalau sekarang 1 porsi makanan orang dewasa itu 1 mud. Ya. Kalau makanan mentah maka dia sekitar 600 gram, ya 600 gram. Siapa orang yang nggak puasa di bulan Ramadan dan harus bayar fidyah? Yang pertama adalah orang tua jompo yang tidak mampu lagi berpuasa. Jadi orang yang sudah jompo betul-betul nggak mampu berpuasa, maka dia boleh sebulan nggak puasa sama sekali. Nanti boleh dibayar dengan fidyah, yaitu memberi makan satu harinya 1 mud atau 1 porsi makanan orang dewasa. Yang kedua,
orang yang harus membayar fidyah karena meninggalkan puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi sudah sakitnya dokter mengatakan nih, mohon maaf ini keluarganya sudah sulit untuk sembuh sepertinya dan gak memungkinkan untuk puasa. Maka saat itu dia harus membayar fidyah. Baik, bagaimana cara membayarnya? Boleh kita ini datang kepada fakir miskinnya langsung, menyerahkan bantuannya, ya, bantuan. Misalkan kita tidak berpuasanya selama sebulan, ya, selama sebulan karena sudah jompo, maka tinggal dikalikan saja satu mud itu dikalikan 1 bulan, maka dikalikan 30 hari. Ya, dikalikan 30 hari. Atau kemudian membayarkannya di amil zakat, boleh, ya. Amil zakat melalui Basnas, ya, atau Laznas dan lain sebagainya, boleh bayar. Nah, ini bayar apa? Oh, ini saya bayar fidyah untuk orang tua saya. Berapa hari? 1 bulan, maka dikalikan. Diuangkan apakah boleh? Boleh, ya. Mungkin kalau sekarang sekitar ya mungkin 25.000 lah, ya, seporsi nasi padang kali. Itu boleh, ya. Jadi langsung dikalikan, kalau memang dalam bentuk uang berarti 25.000 dikalikan sebulan. Kalau dia itu enggak puasanya seminggu, berarti uang 25.000 dikalikan 1 minggu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini hanya 2 golongan itu. Jadi siapa yang membayar fidyah ketika meninggalkan puasa Ramadan? Yang pertama adalah orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Yang kedua adalah orang yang sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Baik, hal ketiga, ya, hal yang ketiga, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan harus membayar qadha sekaligus fidyah. Ya, qadha sekaligus fidyah. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan sehingga diwajibkan mengganti puasa dan membayar fidyah adalah, ya, yang pertama wanita hamil yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau janinnya sehingga tidak berpuasa. Jadi khawatir nanti dirinya mungkin sakit dan khawatir nanti janinnya nggak sehat, ya, akhirnya dia nggak berpuasa. Dokter mengatakan, ibu mohon maaf, misal, bu mohon maaf ini kandungannya lemah, harus banyak-banyak minum vitamin, jangan berpuasa dulu, nanti ibunya jadi tambah lemah, anaknya nggak berkembang. Nah, ini kan khawatir nih, khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap janinnya. Maka saat itu ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ketika dia sudah lahiran, badannya sudah sehat, maka dia wajib untuk membayar qadha Ramadan dan juga fidyah, ya, membayar fidyah juga. Ya. Yang kedua, wanita yang menyusui yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau khawatir jika dia tetap berpuasa maka air susunya akan berkurang sehingga membahayakan bayinya. Ya. Jadi wanita menyusui mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau khawatir jika dia berpuasa air susunya akan berkurang sehingga membahayakan bayi. Maka yang demikian ini dia wajib untuk qadha puasanya di hari yang lain dan juga membayar fidyah. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib mengqadha dan membayar fidyah, orang yang masih mempunyai hutang puasa, ya, puasa Ramadan maksudnya, di mana hutang tersebut belum dia bayar, ternyata Ramadan berikutnya sudah datang. Misal, dia punya hutang puasa tahun 2019. Berapa sehari? Ternyata belum dibayar itu puasa, belum diqadha, datanglah Ramadan tahun 2020. Waduh, saya masih punya hutang sehari nih. Ternyata Ramadan sudah datang. Maka saat itu
ketika Ramadan tahun 2020 sudah berlalu, maka dia wajib mengganti puasa yang tahun 2019 hutangnya itu sehari, plus dia harus membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin, yaitu sebanyak 1 mud, atau kalau sekarang mungkin sekitar Rp25.000 ya hari ini. Nah, itu mungkin yang dapat diterangkan pada hari ini. Nanti mohon kalau ada pertanyaan ditanyakan dengan baik supaya kita paham, karena ini ilmu yang besar ya, ilmu yang besar, ilmu yang harus kita ketahui bersama. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan ya di tahun ini, dapat berpuasa dengan baik, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.